Selesai acara Halal Bihalal Asosiasi Pengusaha Mineral, Aspamin gelar dialog bersama para penambang se-Banyuwangi. Dalam acara tersebut dihadiri oleh seluruh pengusaha tambang galian C, Agus Tarmidi Ketua DPC Forbi Banyuwangi, Muhammad Yunus Wahyudi si Harimau Blambangan, serta dari LSM dan beberapa media baik itu cetak maupun online, guna untuk membahas izin pertambangan yang ada di wilayah Banyuwangi. Terima kasih kepada Aspamin Panitia pelaksana yang telah mengusung tema memberikan kesempatan legalkah pertama kegiatan kepada saya tambang tanpa memiliki selaku izin Ketua usaha Forbi pertambangan dan izin untuk memberikan pertambangan rakyat. pendapat barangkali dan komentarnya terkait dengan session diskusi membahas tentang materi tambang atau galian C di Kabupaten Banyuwangi. Tentu kita tahu semua, baik lewat media elektronik, cetak maupun yang lain, bahwa persoalan tambang ini semakin hari semakin jadi polemik. Tadi sudah disinggung, banyak terjadi komentar yang pro kontra di lingkup media, di lingkup LSM, semua juga punya pendapat di mana terkait tambang ini betul-betul sampai hari ini menurut saya belum tuntas, masih terjadi polemik dan pro kontra. Siapa yang benar, siapa yang salah, saya tidak punya kapasitas untuk menilai itu. Untuk itu Forbi ini termasuk lembaga NGO yang tentu punya niat yang sama dengan jenengan semua. Satu, akan membantu, mendukung, bekerja sama dengan pemerintah baik pusat sampai daerah. Itu satu. Yang kedua, juga menampung aspirasi di mana rakyat punya hak juga, punya pendapat, punya ide gagasan yang tentu siap kami perjuangkan dalam hal kepositifan dan kebaikan bersama. Oleh karena itu, Forbi ini duduk di tengah-tengah, balance sebagai penyeimbang. Yoga menyudutkan pemerintah, tapi kalau pemerintah kurang baik, Forbi akan juga mengkritik dan memberikan masukan saran yang positif dalam rangka kebaikan bersama. Rujukan pedoman pelaksanaan undang-undang, tujuannya itu. Pertanyaannya, kalau PP-nya nggak ada, Perda-nya nggak ada, apa undang-undang itu dikatakan tidak berlaku? Berlaku, karena sudah diundangkan. Ini mengikat kepada seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu pada waktu 2014 undang-undang itu, kasusnya tahun berapa lupa saya? 2016. Ya, ada orang-orang penambang yang ditangkap di polisi. Apa salah polisi? Benar. Saya dalam hal ini berkomitmen, apa yang dilakukan polisi benar, karena polisi itu adalah menegakkan undang-undang. Ya, kita bicara regulasi dulu ya. Jadi penambang nggak usah pesimis dulu, nanti ada solusi. Kalau kita bicara sekali lagi, bicara yuridis, hukum, apa yang dilakukan polisi kapan hari nangkepi tambang itu udah benar, karena dia penegak undang-undang. Pada waktu itu pro kontra. Wah, polisi ini salah, ini begini begitu. Ternyata setelah diuji dan lewat proses peradilan, ternyata hakim memutuskan saudara A salah dihukum, saudara B salah dihukum rong-ulan telurulan. Artinya secara yuridis formal ada namanya keputusan jurisprudensi yang dikeluarkan oleh pengadilan, berarti sah demi hukum, berarti benar, langkah polisi benar. Oleh karena itu, saya katakan dalam hal ini, pro kontra monggo, tetapi kalau dalam hal penegakan hukum, meskipun PP belum ada, jangan coba-coba, ini saran saya, jenengan melakukan secara bebas, menggali, menambang sakar PDW. Wah, katanya nggak ada PP, nggak apa-apa ini, nggak, jangan. Justru kita bertemu hari ini kepada Pak Kapolresta. Dia penegak hukum tetapi masih manusiawi. Apa yang diinstruksikan Pak Kapolri, penegakan hukum tetap tetapi humanisme, pendekatan kemanusiaan. Inilah di Banyuwangi sudah dilakukan oleh Pak Kapolresta. Coba tidak ada kemanusiaan, habis semua itu, tangkepi semua. Padahal hari ini sudah ada 4 saya dengar.
sudah ditangkap dan tersangka. Tapi karena pendekatan manusiawi nggak ditahan, Pak. Saya dengar ini informasi mungkin valid ini. Ya Pak Jos, ada 4 yang ditangkap ini. Inilah pendekatan kemanusiaan yang Pak Kapolresta. Ini katanya wajib lapor. Kalau wajib lapor berarti statusnya tahanan kota atau tahanan rumah. Pertanyaannya kedua, ada yang saya lihat di permohonan, Pak, kok yang itu dibiarkan produksi, dibiarkan gali, yang ini ditangkap. Jangan harus tahu. Polisi itu gak boleh golek, Pak. Polisi itu mungkin berdasarkan laporan. Ini pesan saya kepada para penggali yang lain. Satu, harus kompak, harus rukun. Karena hanya itulah cara. Dan maka tetap eksis. Carut-marut penambangan di Banyuwangi ini, ya itu persoalannya. Tapi kalau saya tanya saya Pak, kalau masalah dari perspektif hukum bagaimana? Salah kabeh, ilegal. Saya tegas mengatakan, barang siapa yang menggali, melakukan kegiatan ambil pasir di dalam bumi tanpa ada dokumen izin, baik itu IUP maupun IPR, ilegal. Cuman kita, termasuk pemerintah Banyuwangi, kurang tanggap pada saat itu. Saya bisa ngeritik sekarang. Pada waktu Undang-Undang Nomor 4 2014, 9, itu di situ ada klausul pasal yang berbunyi masyarakat punya hak untuk mengurus IPR, izin pertambangan rakyat. Itu tidak dimanfaatkan oleh daerah membantu rakyat ini. Padahal mudah syaratnya, yaitu pemerintah daerah bersama DPR rembukan menentukan zonase wilayah, namanya WPR, wilayah pertambangan rakyat. Ibarat sekarang itu zona wisata itu Songgon, ini ditentukan begitu. Setelah ada dokumen itu baru merakyat ini suruh ngizin, dan bupati yang mengeluarkan atau menerbitkan izin IPR, bukan gubernur. Luasannya juga diatur, Pak, paling pol 5 hektar, jangka waktunya 5 tahun dan sebagainya. Ini yang belum direspon oleh pemerintah daerah, sehingga sampai sekian tahun kasep. Saya diganti undang-undang baru 3/2010 angel, IPR langsung yang mengeluarkan Kementerian Pusat. IPR ini, meskipun IPR ini menteri, Pak, tetapi mudah-mudahan nanti ada pendelegasian seperti tahun sebelumnya kepada gubernur atau kepada lembaga pemerintahan yang ada di bawahnya. Amin, amin, amin. Sehingga inilah yang harus kita respon. Terus yang kedua, penting, bagaimana cara agar penambang-penambang Banyuwangi ini bisa tetap eksis meskipun tidak ada IUP atau IPR. Kalau ini pendapat saya pribadi, bukan LSM. Saya ngomong ini adalah pribadi. Kalau LSM saya salah. LSM itu sama-sama membantu pemerintah penegak hukum. Marahi melanggar hukum nggak boleh. Secara pribadi, sampai tetap melakukan koordinasi, konsultasi dengan banyak komponen elemen masyarakat. Dibangun komunikasi itu. Jangan bermusuhan satu dengan yang lain. Itu pemerintah boleh melakukan diskresi, boleh melakukan langkah dan keputusan dalam rangka menyelesaikan kemelut di daerah yang memang urgen untuk segera diselesaikan. Pasir ini sangat penting dan urgen. Sampai bayangkan nanti kalau sudah SPK keluar, APBD sudah dak, tanggung jawab pemerintah tidak kecil. Tapi pintar pemerintah, saya pelajari. Biar tidak terjebak bagaimana? Pemerintah sudah ngatur bahwa siapapun rekanan kontraktor yang mau lelang menyertakan dokumen dari mana sumber material yang didapat, harus legal. Mau iku awu-awu mau masuk, pemerintah tidak tahu. Itu cara pemerintah dalam rangka untuk memenuhi aturan itu. Kedua, setelah jenengan itu melaksanakan proyek, waktu pencairan dana di situ ada dokumen yang harus disertakan, yaitu dokumen pembayaran pajak penambangan legal. Kalau tidak ada itu, tidak bisa. SPP, LS tidak bisa. Surat apa itu, pemberanian pencairan itu tidak bisa cair, Pak.
Pemerintah pintar, harus disertakan yang namanya dokumen pembayaran pajak tambang legal. Itu dari penambangnya, bukan dari rekanan loh. Mau piye carane, penting ono lagi. Ini pemerintah nggak bisa dipersoalkan, pemerintah udah dipikir. Perkara dokumen itu palsu, itu tanggung jawab rekanan. Ya apa kok palsu? Nah, ini Pak, saya sudah membaca itu. Pemerintah ya gak bodoh. Itu apabila diambil, terus dikirim, diberikan pada perumahan, itu kurang lebih itu ada sekitar 10 tenaga kerja yang bekerja. Di Banyuwangi ini setiap hari hampir 300 dump truck. Artinya kali 10 berapa? 3.000. Artinya kalau sampai ditutup tambang pasir, secara sosial ekonomi ada pengangguran 3.000. Apabila itu sampai 1 bulan ditutup, saya yakin akan ada gerakan sosial, yaitu pertimbangan itu. Tapi bagaimanapun juga negara kita adalah bukan gerakan sosial, negara kita adalah negara hukum. Artinya hari ini hukum ditegakkan, gerakan sosial terjadi. Untuk hari ini kepada sahabat Iswahyudi, untuk mungkin beda dengan Pak Tar, kalau Pak Tar ini maunya rakyat. Kemarin kita bersama Pak Abdillah Rafsanjani ini menjadi duta debat calon bupati. Bagi yang kalah atau yang tidak menjadi, itu menjadi beban kami dan menjadi kewajiban kami untuk melaksanakan. Yang pertama, kami dan Pak Abdillah sepakat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, dalam hari ini Ibu Sugira, diminta dengan hormat untuk memberikan satu diskresi. Kalau sampai APBD ini tidak jalan karena terkendala legalitas material, alangkah lucunya. Akan tetapi yang salah tetap salah, yang benar tetap salah. Hukum kita hormati, akan tetapi kita butuh satu kebijakan yang mengenakan semua. Ini kita rujukannya dalam Pancasila. Hukum di Indonesia itu kayaknya tidak diterapkan, tapi dicari solusi, dicari celah hukumnya kayak apa. Maka kalau seandainya seluruh warga Banyuwangi menjadi sarjana hukum semua, tetap hukum itu mesti ada celahnya. Maka para pihak Satpol PP dan kepolisian, saya mohon bertindak secara bijaksana. Sekarang Satpol PP adalah alat daripada pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka petertiban umum. Tapi juga harus diingat bahwa pembangunan di Banyuwangi merupakan kebutuhan Anda. Bagaimana? Ya jangan di Satpol PP itu gualain ngalang-ngalang malaikat. Saya mohon jangan. Jabatanmu ada di pundak rakyat. Ketika rakyat bergejolak dan tidak mau kamu ada di situ, selesai. Jadi saya berharap kami dengan Pak Abdillah sebagai perwakilan nanti juga akan meminta hearing nanti Pak Tar, mohon dilibatkan kepada para pihak, diundang. Kalau begitu Bupati hadir dalam rangka menyemangati teman-teman. Kalau enggak ya diboikot. Pembangunan Banyuwangi berarti akan terhambat dan tidak akan ada pembangunan. Bagaimana solusinya itu? Secara ekonomi sudah disampaikan kepada Abdillah tadi. Kalau sekian yang dihentikan akan terjadi stagnan perekonomian, stagnan pembangunan, mungkin ada lagi. Saya minta kepolisian dalam hal ini, bahwa yang disampaikan ada kekosongan hukum itu tidak ada, Pak. Secara hukum tidak boleh, hukum itu sedetik pun tidak boleh kosong. Apabila pemberlakuan hukum ini yang kedua ini belum berlaku, maka hukum yang kemarin itu masih bisa dijadikan. Tentang bagaimana peraturan-peraturan dari kita paksa agar bupati ini membuat satu diskresi kebijakan kepada teman-teman para penambang dan semua pihak yang berkompeten di dalam dunia pertambangan ini. Gitu Pak Tar, sehingga nota kesepahaman dan kesepakatan nanti betul-betul berlaku pada semua pihak. Tidak boleh tebang pilih. Pak Josrudi kok tidak karena amalnya banyak. Asas kemanusiaan. Apakah yang lain medit-medit? Ya nggak tahu.
Yang penting tidak boleh ada dusta di antara kita, sehingga nanti dalam menangani pertambangan di Kabupaten Banyuwangi ini kita betul-betul secara manusiawi, secara hukum ini kita tidak ada kaidah-kaidah yang kita terjang. Karena apa? Tadi sudah didasari oleh Pak Tar bahwa bumi dan air ini merupakan kekayaan negara yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Jadi jangan sampai satu dengan yang lain ini karena bersinggungan dan punya berkepentingan sehingga tidak jalan satu sama lain. Nah, moga ini Pak Adillah, mungkin nanti pada saatnya kita perlu berembuk secara khusus. Ada Polres mewakilinya, ada Satpol PP, ada PU dalam hal ini yang pengguna dari pengairan, mana-mana dinas yang punya kepentingan harus kita libatkan Pak, termasuk dari perizinan. Kalau para penambang ini sudah mendapatkan satu kemudahan dari dinas perizinan, saya kira tidak terlalu sulit lah, dan mereka sudah mempertimbangkan. Saya bersama teman-teman yang lain akan membantu semaksimal mungkin untuk mempermudah mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah agar ini bisa dilaksanakan dengan secara seksama, adil, dan tentram, tentunya tidak ada gejolak di masyarakat. Sekian mungkin dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak mungkin akan mengeluarkan izin kalau tidak ada rekomendasi dari pemerintah desa. Artinya kalau di Banyuwangi ini rame ada penambang ilegal, ini sebetulnya yang punya salah pertama siapa? Adalah kepala desa. Oleh karena itu pada hari ini kita undang memang kepala desa. Bagaimana tanggung jawab Bapak selaku kepala desa kalau para penambang yang ada di Banyuwangi ini dianggap penambang ilegal? Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Yang kami hormati saudara kami Jasrudi selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Mineral. Yang kami hormati saudara-saudara kami, senior-senior kami, Pak Gustar, Mas Yunus, Pak Abdillah, dan kawan-kawan, dan tidak lupa teman-teman media, LSM, wartawan yang hadir pada kesempatan ini, dan juga para penambang pasir yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Yang pertama tentunya kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kami atas nama perwakilan teman-teman kepala desa, barangkali ada salah tutur kata hilaf kami atas nama perwakilan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian menindaklanjuti apa yang disampaikan narasumber mulai awal tadi, sedikit kami menyimak. Memang secara langsung ataupun tidak langsung desa ada keterlibatan di sini karena sebagai ketempatan para pengusaha penambang pasir. Yang jelas kami hanya menyampaikan sisi manfaatnya saja, ya, bahwasanya kami merasakan sendiri tidak semuanya apa yang disampaikan negatif, dan juga banyak tentunya hal-hal yang positif yang dirasakan oleh masyarakat desa. Adapun terlepas dari ilegal ataupun legal, sudah ada ranahnya sendiri dan sudah ada lembaga yang menangani itu sendiri. Saya kira itu mungkin yang perlu kami sampaikan. Cuma mungkin kami nitip sedikit Pak Jasrudi disampaikan ke teman-teman yang lain bahwasanya harapan kami mari kita bisa menjaga bersama terkait jalan. Nantinya juga bisa kita musyawarahkan bersama karena ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjaga pembangunan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Saya kira itu mungkin yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat ya dikasih aja, urusan nanti bareng-bareng. Tapi ini kami juga menghadirkan dari pemuda Pancasila ini karena yang sering mewarnai di media itu gebrak sana gebrak sini,
potong sana, potong sini, dukung sana, dukung sini. Pada Mas Jamroni untuk pendapatnya untuk dapat diberikan di sini. Ini tidak mungkin tidak terlalu frontal ya Pak ya. Ya, baik yang punya izin atau yang tidak punya izin bukan wilayah kami itu. Jadi kalau ada yang ngomong PP ini suka yang aneh-aneh, tangkap saja telepon saya. Sederhana. Betul itu ya. Karena harusnya kita saling memahami di mana posisinya ormas, di mana posisi aparat hukum, di mana posisi Satpol PP. Nah, bukan PP Pak, tapi Satpol PP kan ya. Yang aneh-aneh ke Satpol PP, telepon saya aja. Karuan kita kan bisa bersinergi Mas Rudi. Nih Mas Rudi ini senior saya. Saya belum jadi apa-apa, beliau adalah ketua saya. Mungkin itu Mas Rudi, terima kasih. Pak Yai, terima kasih. Yang satu, hukum harus ditegakkan, harus ada izin. Di sisi lain, kalau hukum ditegakkan, bagaimana pasir kebutuhan mendesak? Nah, saya lihat ada dua kutub ini. Oleh karena itu kami dapat menyimpulkan sementara berasumsi, menurut kami negara kita ini kalau ada kekosongan waktu juga memberikan jalan keluar. Oleh karena itu urusan izin tambang di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Banyuwangi ini, sambil menunggu peraturan pemerintah ada jalan keluar ditawarkan oleh Pak Tar, kita segera mendesak Bupati Banyuwangi untuk segera membuat diskresi gitu Pak Tar ya. Disepakati itu Pak ya, disepakati apa? Diskresi ini ada catatannya. Yang pertama, diskresi itu izin diskresi tidak boleh bayar Pak. Ini catatan, ojo-ojo dikeluarkan diskresi bayarnya sekian ratus juta. Enggak. Mengapa tidak bayar? Karena kebijakan pemerintah, kebijakan bupati. Kalau bayar itu perda, peraturan. Makanya diskresi ini biar dikeluarkan oleh bupati supaya para pengusaha tambang tidak bayar. Itu yang pertama. Yang kedua, yang meminta diskresi itu harus badan usaha yang berbadan hukum. Kalau nggak berbadan hukum nggak bisa. Menegakkan hukum yang minta melanggar hukum. Jadi harus yang berbadan hukum sesuai dengan pasal 1 angka 23 Undang-Undang Tambang itu, bahwa badan usaha itu adalah badan hukum. Kebetulan badan hukum di sini banyak. PT BSI itu badan hukum tambang. Kalau CPCP belum ada yang ini khusus untuk. Ada CPCP yang bergabung punya badan hukum, namanya Aspamin. Makanya Aspamin kalau ada waktu dan diajak untuk ke DPR, insya Allah siap untuk diskresi. Itu catatan. Jadi diskresi itu aturannya tidak bayar. Yang kedua, berbadan hukum yang meminta. Yang ketiga, harus memerhatikan pendapatan negara. Sekarang ini kita dijamin oleh Undang-Undang 24 Undang-Undang 23 2014 tentang Pemda, pemerintah bisa mengeluarkan diskresi. Juga dijamin juga di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi negara, apabila ada kekosongan hukum, pemerintah bisa melakukan diskresi. Dan diskresi itu harus berinisiatif dari para pihak yang dirugikan. Menurut kami selaku penambang, selaku warga Banyuwangi, apabila PP tidak dikeluarkan, kita rugi. Khususnya para anggota DPR ini yang sudah masa jalan, terus kadung lebaran, proyeknya ngurung, yang gak karuan ini kan, menurut saya. Oleh karena itu anggota DPR harus beraktif nih dengan Aspamin, dengan Pak Tar. Kalau tidak ada diskresi, ngurung oleh bangunan lebaran ini bisa tawur maning itu Pak Tar. Saya rasa itu insya Allah. Jadi diskresi itu syaratnya harus diajukan oleh badan hukum. Yang kedua, diskresi tidak bayar izinnya. Yang ketiga, jangan lupa di diskresi itu membicarakan tentang pendapatan negara. Hari ini di Banyuwangi sudah ada pendapatan negara tapi tidak pajak, tapi berupa
restribusi. Bupati Banyuwangi kita Anas ini sudah cerdas untuk diuber-uber paktar. Memang penambang ini kan termasuk kegiatan yang memang telah diatur oleh undang-undang, itu undang-undang minerba. Kalau dulu belum munculnya undang-undang baru ini, ada undang-undang nomor 4 2009 tentang minerba. Di sana sudah diatur bahwa kegiatan penambangan ini harus mempunyai izin untuk iup. Kalau untuk klasifikasi tertentu ada izin namanya IPR, izin pertambangan. Penambang itu harus mempunyai izin, baik itu iup maupun IPR. Karena ini sudah menjadi amanat undang-undang minerba. Sehingga siapapun yang melakukan kegiatan penambangan yang tidak mempunyai dokumen izin, ya tentu ini adalah kegiatan ilegal. Oleh karena itu penegak hukum, dalam hal ini polisi, ya tentu akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum. Sehingga kita tahu sampai hari ini pun banyak teman-teman kita yang kena rahasia tambang yang dilakukan oleh penegak hukum. Cuman yang perlu saya tekankan di sini, kalau kita ansip hanya bicara persoalan hukum, memang bisa korek semua Banyuwangi ini. Karena sebagian besar memang penambang di Banyuwangi nggak ada izin. Ini menurut pengamatan saya, informasi saya. Sehingga kalau hanya sekedar penegakan hukum saja, pembangunan macet ini. Desa itu termasuk yang sangat berkepentingan. Desa di Banyuwangi ini ada 200 sama kurang ya, 217. Semua masing-masing desa ini punya anggaran ADD, AGD, itu sebagian persennya adalah untuk kegiatan infrastruktur. Nah ini kalau tidak ada pasir atau batu, ini kan dapat dibayangkan, ini bisa terserap ini anggaran pemerintah, padahal semua pembangunan di desa untuk kepentingan rakyat. Nah ini makanya kita Forum Rakyat Berdaulat ini mencoba mencarikan solusi. Bagaimana pemerintah tetap bisa menegakkan hukum, penambang bisa eksis, masyarakat bisa menikmati manfaat daripada tambang. Memang ini ada, kalau kita carikan solusi bersama teman. 4 informasi yang saya terima, ini kan termasuk dalam rangka penegakan hukum di penambangan. Yang 4 ini memang penambang yang kena rahasia atau kena upaya penegakan hukum oleh kepolisian ya. Saya dengar dari beberapa sumber ini memang nggak ditahan, tapi bukan berarti ini tidak ada penegakan hukum. Cuman memang tahanan luar. Maksud saya kalau bisa ini kami bersama teman-teman akan berusaha bagaimana penegakan hukum ini menggunakan pendekatan RJ, restorasi justice. Jadi proses hukum tetap jalan, tapi tidak melalui proses pengadilan. Semua pihak yang merasa dirugikan, yang keberatan, pelapor itu duduk bersama dengan berbagai pihak. Ini saya kira solusi terbaik. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.